Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah tentang adab-adab seorang muslim ketika berada di masjid. Kita kali ini masuk adab yang ke-12 dari kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dan disyarah oleh murid beliau Syekh Khalid Al-Jauhani. Semoga Allah menjaga beliau berdua. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adamul mururi baina yadayil musalli. Larangan lewat di depan orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Larangan lewat di depan orang yang melakukan ibadah sholat. Fafi sahihain an Abi Juhaim radhiyallahu anhu qol, di dalam as-sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Juhaim, semoga Allah meridai beliau, yang mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu apa? Madza alaihi, yaitu besarnya dosa, besarnya bahaya darurah yang diakibatkan dari lewatnya dia di depan orang yang sholat. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu besarnya dosa, besarnya darurat yang dia peroleh karena perbuatannya tadi, lakana an yakifa arba'ina khairun lahu, maka dia berdiri selama 40, tidak dijelaskan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, maka berdirinya dia selama 40 itu lebih baik bagi dia, lebih baik bagi orang itu tadi, min an yamurra baina yadayhi, daripada orang tadi memaksakan diri lewat di depan orang yang sedang sholat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, tahrimul mururi bainal musalli, haramnya lewat di depan orang yang sedang melakukan ibadah sholat, haramnya melewati orang yang sedang sholat. Ini dalam hal ini Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari memberikan 3 perincian. Memberikan perincian pertama, haram di sini ada jarak orang yang sholat ini adalah yang pertama antara dia dengan tempat sujudnya, kemudian yang kedua antara orang yang sholat tadi dengan 3 hasta ke depan, kemudian yang ketiga adalah antara orang yang sholat tadi dengan sejauh lemparan batu. Kemudian ulama lain menjelaskan jika diberi sutroh baik setinggi pelana kuda atau sutroh itu bisa berupa garis atau sutroh itu berupa sajadah, maka itu boleh, itu sudah sah untuk menjadi sutroh atau pembatas sholat. Itu tahrim, haram dalam hal ini. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-ula lil musalli alla yusalla fituruqat, sebaiknya orang yang sholat itu tidak sholat di jalanan. Baiknya orang yang sholat itu tidak sholat di jalanan, jalan tempat orang lalu lalang, jangan dia sholat di situ. Itu karena dengan begitu, dengan dia tidak sholat di situ, li'alla yamurru baina yadayhi ahadun, karena dengan begitu tidak akan ada orang yang lewat di depan dia gitu. Jadi jangan mentang-mentang orang yang lewat itu haram, berdosa, kemudian kita sembarangan sholat di sembarangan tempat, di jalan, di pintu masuk masjid, jangan macam itu. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah ta'dhimu qadri sholat, besarnya pengagungan tentang masalah sholat. Urusan masalah sholat itu besar sekali. Orang yang sholat itu sedang bermunajat di hadapan Allah, maka kemudian kita jangan lewat orang yang lewat di depan orang yang sholat. Hanya saja ini kami perlu tambahkan di sini bahwa tentang orang yang lewat di depan orang yang sholat ini terdapat pengecualian, yaitu ketika sedang di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram seseorang itu sholat, kemudian ada orang lain yang sedang tawaf, maka dalam hal ini berlaku pengecualian. Bahkan bisa saja orang yang sholat di Masjidil Haram itu bisa saja orang yang lewat di depannya itu adalah laki-laki, perempuan, dan itu boleh, tidak masalah, tidak mengapa, tidak termasuk ke dalam
larangan di dalam hadis ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.